Bapak Ibu, eh, di bagian pengantar ini tentunya dokumen RPJMN ini kita kita susun berdasarkan analisa situasi yang ada. Kami bagi di sini eh, atas dua bagian, yaitu pemenuhan hak dasar, mulai dari kepemilikan akte kelahiran yang ternyata untuk usia 0 sampai 17 tahun masih ada 8,21% anak yang belum memiliki akte kelahiran. Kemudian terkait sanitasi itu juga masih ada 9,07% termasuk anak yang tidak memiliki akses untuk rumah layak huni. Status kesehatan dan kesejahteraan pun itu juga masih rendah, misalnya angka kesakitan itu pada anak usia 0-17 tahun 13,11%, stunting masih tinggi sebesar 21,5%. Terkait pendidikan pun kita lihat walaupun cenderung menurun di jenjang yang lebih rendah, namun kita tentunya ingin angka partisipasi murni ini 100%. Kemudian juga terdapat 5,78% anak usia 7 sampai 17 tahun yang tidak sekolah. Di salah satu isu yang kami munculkan di RPJMN ini adalah terkait kesehatan mental. Ini juga menjadi perhatian utama. Kemudian di perlindungan khusus, isu terkait pekerja anak eh, sudah menunjukkan penurunan. Namun sekali lagi kita tentunya ingin betul-betul nol pekerja anak. Kemudian perempuan yang menikah, proporsi perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, eh, alhamdulillah itu menunjukkan penurunan. Walaupun di sisi lain kita juga mendapatkan laporan-laporan bahwa angka dispensasi kawin dan kawin siri itu juga masih tinggi. Kemudian prevalensi kekerasan berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja itu juga perbandingan antara tahun 2021 dan 2024 terjadi peningkatan prevalensi kekerasan. Kemudian juga kita mendapatkan informasi terdapat 2,18% mengalami kekerasan seksual non kontak. Jadi atau lebih kita kenal kekerasan di ranah daring. Ini juga menjadi salah satu indikator yang coba kita munculkan di dalam RPJMN 2025-2029 ini, sekaligus koreksi buat tulisan Pak Hamid, bukan 2024 ya Pak, tapi 2025-2029 periode RPJMN-nya. Kemudian anak terlantar, penyandang disabilitas, termasuk anak yang di LPKA, itu juga menjadi eh, hal-hal atau data-datanya menjadi dasar dalam menyusun intervensi atau arah kebijakan dalam RPJMN. Kita lanjut saja. Berikutnya, ini terkait KLA, sekilas saja sebetulnya menunjukkan bahwa masih ada kabupaten kota yang belum mendapatkan peringkat KLA sama sekali. Ini belum dengan 4 DOB baru di Papua ya Bapak Ibu. Eh, kita lanjut saja. Terkait perkawinan anak, eh, walaupun secara nasional menurun, namun Bapak Ibu bisa melihat ada 4 provinsi dengan warna merah, itu perkawinan anaknya meningkat. Di Sulawesi Tengah, Jambi, Sulawesi Selatan, dan Riau. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Lanjut saja. Bapak Ibu, ini adalah kerangka pikir dari rancangan pembangunan eh, rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2029. 2045. Jadi di mana kita ingin mewujudkan Indonesia emas dengan visi negara tetap, sedangkan visi Indonesia adalah demikian. Nanti kita akan bergerak dari visi-visi, misi, dan 17 arah pembangunan, termasuk 45 indikator yang ada di dalam Undang-Undang RPJPN ini. Ini kita lanjut saja karena kita nanti akan fokus di RPJMN. Namun ada satu hal yang kami ingin sampaikan bahwa untuk mengukur di slide berikutnya Pak, untuk mengukur
kinerja dari pembangunan sumber daya manusia untuk RPJPN sekarang periode 20 tahun ke depan kita menggunakan Human Capital Index atau indeks pembangunan manusia, indeks modal manusia. Jadi kita menggunakan indikator ini. Di slide berikutnya, Bapak Ibu akan melihat bahwa inilah komponen penyusun dari indeks modal manusia, yaitu survival, angka kelangsungan hidup balita, pendidikan, di sini ada harapan lama sekolah dan capaian pembelajaran, serta kesehatan. Ini menyumbang adalah indikator terkait stunting dan kelangsungan hidup usia dewasa produktif. Kalau ada pertanyaan terkait dengan indeks modal manusia, eh, saya tidak bisa menjawab dengan lengkap. Mungkin bisa nanti di forum berikutnya ya, Bapak Ibu, kita eh, mengulas ini eh, dengan eh, teman-teman dari Bappenas lain yang lebih tepat untuk mengulasnya. Kita lanjut saja. Nah, ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang baru saja selesai disahkan peraturan presidennya nomor 12 tahun 2025. Slide berikutnya. Jadi RPJMN periode 5 tahun ini menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia yang berkualitas, penurunan kemiskinan, kemudian sumber daya manusia yang berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara eh, berkala. Ini adalah kebijakannya, yaitu untuk pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan SDM berkualitas dengan strategi pengembangan wilayah, dan tentunya ada pengendalian. Eh, untuk itu, kami juga perlu sampaikan sasaran utama untuk pembangunan tahun 2029 adalah meningkatnya pendapatan per kapita setara dengan negara maju. Kemudian poin kedua adalah kemiskinan menurun dan ketimpangannya berkurang. Sasaran ketiga adalah kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional itu meningkat. Eh, Keempat adalah daya saing sumber daya manusia juga meningkat. Yang seperti kami sampaikan tadi adalah indeks modal manusia. Kemudian intensitas emisi gas rumah kaca itu menurun menuju net zero emission. Kita lanjut saja. Jadi inilah sasaran dari RPJMN Untuk 2025-2029. kemarin itu ada soft copy-nya yang Bapak Ibu, eh, kenapa RPJMN ini penting? Karena RPJMN ini merupakan visi, misi, dan program Presiden yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 59 2024 tentang RPJMN. Kemudian ya kita RPJMN ini menjadi dasar hukum dalam menyusun Renstra Kementerian Lembaga dan RKP serta RPJMD, di mana tiga dokumen itu wajib selaras dengan RPJMN. Dan RPJMN ini juga menjadi acuan bagi badan usaha ataupun non-state actors. Seperti kita lihat di sini, ada 6 penjabarannya disusun berpedoman pada Undang-Undang RPJPN, menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD, kemudian dijabarkan setiap tahun dalam rencana kerja pemerintah tahunan. Dia memuat penjabaran visi misi dan program presiden, jadi dasar untuk menyusun rencana kerja kementerian lembaga dan menjadi eh, acuan juga bagi badan usaha. Lanjut di slide berikutnya, kita akan melihat kalau di 5 tahun yang lalu, mungkin Pak Zainal bisa di mute, Pak. Pak Zainal Abidin mungkin bisa di mute. Sebenarnya ini langsung aja bahwa ini kadang-kadang kalau udah penuh gitu kan dan kalau kami nyimpen Dimulai dari host saja. Nah, untuk prioritas nasional
periode ini dibandingkan periode yang lalu kita mempunyai 7 prioritas nasional, namun di RPJMN sekarang ini ada 8 prioritas pembangunan. Nah, ini disesuaikan dengan 8 misi Astacita dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Adapun yang diberi lingkaran merah ini adalah yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu prioritas nasional 1, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ini mengatur di dalam prioritas nasional ini mengatur tentang kebijakan responsif gender dan perlindungan perempuan dan anak serta penegakan hukum. Kemudian di prioritas nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kemudian juga di prioritas nasional 6 terkait kemiskinan dan eh, pemberantasan kemiskinan, ini juga terkait di dalam eh, perlindungan anak. Sedangkan pengarus utamaan RPJMN 2025-2029, kalau 3 tahun yang lalu hanya 3, di tahun ini ada 4, yaitu mainstreamingnya untuk gender dan inklusi sosial, kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital ini yang baru, kemudian pembangunan berketahanan iklim dan pembangunan rendah karbon. Slide berikutnya. Jadi di prioritas nasional ini, 8 prioritas nasional ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, kemudian juga intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja di tiap instansi pemerintah, dan juga untuk menjadi pedoman dalam penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek-proyek strategis nasional. Slide berikutnya. Mungkin slide ini tidak kami jelaskan, ini hanya untuk mengaitkan bahwa kalau kita detailkan keterkaitan RPJMN dengan RPJMN itu bisa dilihat dari poin-poin yang ada di sini. Ini mungkin kita skip saja karena mungkin terlalu kecil ya. Bapak Ibu, kita langsung ke fokus kita terkait bidang perlindungan anak. Arah kebijakan dari perlindungan anak untuk tahun 2025-2029 adalah untuk peningkatan kualitas perlindungan anak yang diarahkan dalam mewujudkan Indonesia layak anak melalui penguatan sistem perlindungan anak dan pengasuhan yang layak untuk menjamin bahwa setiap anak sejak dalam kandungan, termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, menikmati hak-haknya, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Nah, arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 2 strategi. Satu, pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak. Yang kedua adalah perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya. Nah, Bapak Ibu, di slide berikutnya kita akan melihat bagaimana kami coba menurunkan prioritas nasional itu sampai ke proyek prioritas dan hal-hal yang diharapkan dapat didukung oleh kementerian lembaga. Jadi, di mana di setiap tahapan ini atau cascading ini ada indikator-indikator yang dapat diukur. Untuk agenda prioritas atau kita sebut prioritas nasional, untuk mengukurnya kita menggunakan indikator indeks perlindungan anak. Kemudian di program prioritas, sasarannya adalah peningkatan kualitas perlindungan anak. Ini yang kita jadikan nomenklatur. Sedangkan untuk kegiatan untuk indikatornya nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan prioritas kita bagi 2, pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak.
itu ada dan kegiatan prioritas yang terkait dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya. Kegiatan prioritas ini diturunkan menjadi proyek-proyek prioritas, yaitu pertama, peningkatan lingkungan ramah anak dan penguatan resiliensi untuk pemenuhan hak anak secara universal. Dan proyek prioritas berikutnya adalah penguatan data, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan terkait pemenuhan hak anak secara universal. Sedangkan untuk kegiatan prioritas kedua yang terkait tadi dengan kekerasan, eh, proyek prioritas satunya adalah pencegahan tidak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak. Yang kedua adalah penanganannya, atau dalam hal ini kita memberikan layanan. Dan di proyek prioritas tiga, seperti juga di eh, kegiatan prioritas satu, kita memperkuat data, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan untuk kondisi-kondisi yang disampaikan di atas. Nah, paling bawah adalah eh, kegiatan-kegiatan yang nanti kita harapkan ada dukungan dari eh, berbagai sektor, kementerian lembaga, dan juga dari daerah. Nah, ini di paling bawah. Jadi semuanya harus mengacu pada prioritas nasional ini. Jadi salah satu tugas yang kami eh, lakukan di Bappenas adalah untuk memantau, mengevaluasi apakah kegiatan, rumusan kegiatan yang disusun di RPJMD misalnya itu selaras atau bersinergi atau mendukung target-target atau program prioritas di tingkat nasional. Selanjutnya, Bapak Ibu, jadi di setiap eh, tadi prioritas nasional itu selalu ada sasaran dan indikator. Kami contohkan di sini terkait tadi dengan peningkatan terkait kekerasan. Ini kami angkat sebagai agenda prioritas, Bapak Ibu. Eh, Indikatornya adalah indeks perlindungan anak. Di program prioritas eh, dengan nomenklatur peningkatan kualitas perlindungan anak, ada 5 indikator yang kita gunakan untuk mengukur pencapaiannya. Mulai dari indeks pemenuhan hak anak, indeks perlindungan khusus anak, kemudian persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran, persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual dalam 12 bulan terakhir, dan proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan. Ini adalah indikator untuk program prioritas. Di tingkatan kegiatan prioritas, misalnya untuk pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi, ada 5 indikator, yaitu mulai dari cakupan kepesertaan aktif JKN usia 0-17 tahun, kemudian jumlah kabupaten kota dengan peringkat dalam kabupaten kota layak anak, eh, persentase anak yang yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga, kemudian proporsi anak yang mengalami masalah kesehatan jiwa, ini salah satu indikator baru, dan kemudian jumlah kabupaten kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan. Ini juga indikator baru untuk merepresentasikan partisipasi anak. Di dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan, ada 7 indikator di sini, mulai dari proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun, angka pekerja anak, kemudian layanan komprehensif bagi anak korban kekerasan. Di sini kami juga memunculkan prevalensi kekerasan seksual non kontak atau kita kenal kekerasan di ranah daring. Kemudian kekerasan seksual kontak, kami memunculkan sendiri kekerasan seksual karena kita sudah mempunyai undang-undang TPKS. Kemudian kekerasan emosional, ini juga kami angkat karena ini cukup meningkat prevalensinya. Dan kemudian persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak.
Ini kami kaitkan dengan penelantaran. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah angka-angka target yang kami susun bersama-sama dengan BPS, dengan Biro Datin Kementerian PPPA, dan tentunya melibatkan para pakar dan para pimpinan untuk memastikan apakah target-target yang kita cantumkan di sini itu eh, bisa disepakati tentunya dengan berbagai pertimbangan yang ada, mulai dari intervensi dan sebagainya. Di Indeks Perlindungan Anak eh, itu capaian terakhir angkanya 68, kita harapkan di tahun 2029 menjadi 75,29. Di sini kami juga mencantumkan KL pengampunya. Indeks pemenuhan hak anak juga kita harapkan meningkat, termasuk juga indeks perlindungan khusus anak. Kemudian persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran, kita harapkan juga meningkat. Ini penanggung jawabnya Kementerian Dalam Negeri. Kekerasan fisik, ini penanggung jawabnya Kementerian PPPA. Kita harapkan nanti di 2029 menurun menjadi 22,82 untuk laki-laki dan perempuan 29,73 dari angka baseline sebanyak 31 untuk laki-laki dan perempuan 36% sekian. Kemudian yang proporsi anak yang mendapatkan layanan kita harapkan juga ini terus meningkat. Lanjut. Terkait dengan kegiatan prioritas, jadi ini level indikatornya sedikit lebih turun. Tadi program prioritas, ini adalah kegiatan prioritas. Cakupan kepesertaan aktif JKN, jadi di mana anak-anak mendapatkan apa ya kepastian untuk layanan kesehatannya diharapkan meningkat 76%. Kemudian di kabupaten kota layak anak, kami di sini mencantumkan ini berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian PPPA, kita mencantumkan target kabupaten kota untuk di setiap kategorinya, di mana kita berharap nanti di tahun 2029 ada kabupaten kota yang mendapatkan predikat KLA yang tertinggi atau paripurna. Di sini kita baru berani mencantumkan 2 kabupaten kota. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Kemudian persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga, ini juga kita harapkan meningkat. Kemudian proporsi anak yang mengalami masalah kesehatan jiwa, tentunya ini kita harapkan menurun. Kemudian terkait partisipasi anak, di tahun 2029 kita harapkan lebih dari 400 kabupaten kota sudah melibatkan anak dalam proses perencanaannya. Lanjut. Nah, ini terkait kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya. Yang terkait dengan perkawinan anak, kita harapkan ini terus turun. Kerja anak juga terus turun, di mana penanggung jawabnya Kementerian Ketenagakerjaan, layanan komprehensif, kemudian kekerasan non-seksual, kekerasan seksual non-kontak, kemudian kekerasan seksual kontak, itu kita harapkan juga menurun, termasuk juga yang mengalami kekerasan emosional. Serta yang terakhir, persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya. Data-data ini, syukur alhamdulillah, kita harapkan bisa dikeluarkan dari Kementerian PPPA, karena memang dari sumber lain setelah kami berdiskusi cukup panjang lebar memang tidak ada, dan data-data ini kita dapatkan dari hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja. Lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai ilustrasi saja ya, misalnya untuk pemenuhan hak anak secara universal, ini adalah kegiatan prioritas, program prioritas dengan proyek prioritas peningkatan lingkungan ramah anak. Kegiatan-kegiatan yang kita harapkan bisa dilakukan dalam hal ini
terdeteksi baru Kemendagri dan Kementerian PPPA, misalnya KII, Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, standarisasi lembaga layanan, kemudian ada daycare dan sebagainya. Kemudian terkait penguatan data dan koordinasi, itu juga peningkatan kapasitas pendamping, kualitas dan integrasi data, penguatan regulasi. Nah, kita harapkan ini sistem data dari Kementerian PPPA maupun Kemensos itu bisa kita perkuat. Lanjut saja. Ini terkait kesehatan karena eh, di dalam sistematika paparan, Pak Hamid memintakan juga target-target terkait kesehatan dengan tantangannya mulai angka kematian ibu yang masih tinggi, stunting yang masih tinggi, kemudian kita tetapkan sasaran utama dengan sekian indikator mulai dari usia harapan hidup yang diharapkan nanti di tahun 2029 menjadi 75,4 dari sekarang, di 2023 adalah 74,43. Stunting juga kita harapkan eh, saat ini 18,8 itu bisa turun menjadi 14,4. Yang di sebelah kanan adalah intervensi-intervensi yang diharapkan bisa dilakukan, juga sudah mengidentifikasi lokasi-lokasi di mana kegiatan ini bisa didukung, sehingga nanti kalau misalnya Bapak Ibu dari CSO atau mitra pembangunan lainnya tertarik untuk mendukung capaian dari sasaran pembangunan nasional, itu bisa melihat daerah-daerah mana yang bisa dibantu. Slide berikutnya, ini terkait dengan pendidikan. Kita lihat layanan pendidikan belum merata, terutama di jenjang PAUD. Kualitas pendidikan juga masih rendah. Di samping itu kualitas kuantitas dan distribusi guru masih rendah. Pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan itu belum optimal. Nah, inilah menjadi dasar bagi kita untuk membuat sasaran mulai dari rata-rata lama sekolah menjadi 9,82 tahun. Harapan lama sekolah kita harapkan bisa 13 tahun. Kemudian rata-rata nilai PISA dan juga rata-rata nilai asesmen tingkat nasional. Intervensinya juga seperti di sini, mulai dari perluasan layanan pendidikan anak usia dini, kemudian pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, dan pengembangan inovasi pembelajaran. Lanjut. Eh, ini kami memang sengaja memunculkan sendiri terkait dengan indeks perlindungan anak, Bapak Ibu. Mohon slide berikutnya, Pak. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah eh, ikut mengawal ya indeks perlindungan anak ini yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja eh, pembangunan perlindungan anak di RPJMN yang lalu. Pada RPJMN yang lalu, indikator penyusun dari indeks perlindungan anak itu terdiri dari 27 indikator. Di penyusunan RPJMN 2025-2029 ini, kami coba lihat kembali tentang ketepatan dari indikator-indikator penyusun dan juga melihat apakah ada indikator-indikator yang kurang tepat ataukah juga ada indikator yang baru. Nah, hasil dari dan setelah berdiskusi dengan BPS, akhirnya kita bisa melahirkan ada 19 indikator. Jadi dari 27 indikator, maka penghitungan IPA baru jumlah indikator penyusunnya terdiri dari 19 indikator. Nah, itu kita eh, pastikan betul memang ada di 5 klaster hak anak, dan juga kita perhatikan juga aspek-aspeknya. Misalnya di klaster 1 itu hak sipil diwakili oleh apa, hak informasi apa, dan partisipasi anak oleh apa. Dan Bapak Ibu ternyata untuk mengidentifikasi indikator ini bukan hal yang gampang karena banyak persyaratannya, mulai dari ketersediaan data sampai dengan
apakah data ini memiliki standar error yang tinggi atau tidak. Kalau misalnya indikatornya tepat nomenklaturnya, tapi memiliki standar error yang tinggi, akhirnya itu kita keluarkan dari indikator ini. Ini adalah untuk terkait dengan klaster 1 hak sipil dan kebebasan. Kami juga dengan Biro Datin Kementerian PPPA menghitung target per tahunnya. Kemudian di klaster kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dari semula ada 4 indikator, yaitu persentase perempuan 20-24 tahun yang menikah, kemudian persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak. Untuk persentase perempuan yang menikah atau perkawinan anak, ini kami pindahkan ke klaster 5 yang terkait perlindungan khusus. Karena ini menurut kami setelah melakukan diskusi bersama, kita bersepakat ini merupakan korban sehingga seharusnya menjadi bagian dari klaster 5. Kemudian terkait persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, kami coba membaca lagi kuesioner BPS-nya. Ternyata indikator ini kurang tepat sehingga kita menggantikan dengan yang lain. Termasuk juga hal-hal lainnya sehingga ini adalah indikator baru yang kita gunakan. Slide berikutnya. Ini klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar. Di klaster kesehatan ini juga cukup diskusinya cukup alot. Namun kami diingatkan oleh teman-teman BPS bagi indikator-indikator yang sudah bagus. Jadi kalaupun kita masukkan di sini tidak memberikan perubahan yang relevan apabila diberikan intervensi, maka sebaiknya dikeluarkan dari indikator penyusun. Jadi kita memang fokus pada indikator-indikator yang memang membutuhkan intervensi dari KL penanggung jawab intervensinya. Jadi untuk kesehatan kita kurangi dari 8 itu menjadi 5 indikator. Tentunya dikaitkan sekali lagi dengan kesehatan dan kesejahteraan dasar. Mungkin sebelumnya aspek kesejahteraan dasar belum ada di IPA versi sebelumnya, namun di IPA versi baru itu kita tambahkan dengan akses rumah layak huni dan persentase anak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lanjut. Untuk pendidikan itu juga berdasarkan diskusi bersama dan pertimbangan dari BPS yang juga pada saat yang bersamaan menyusun indeks-indeks untuk sektor atau bidang pembangunan lainnya, sehingga kita keluar dengan 3 indikator baru, yaitu persentase anak yang tidak sekolah, kemudian yang memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif dan yang terlibat dalam kegiatan seni atau budaya Indonesia. Lanjut, untuk klaster perlindungan khusus, ini adalah indikator yang kita cantumkan, Bapak Ibu. Ini juga untuk perlindungan khusus ini sebetulnya banyak indikator yang ingin kita masukkan, namun dia tidak memenuhi persyaratan, misalnya apakah terjamin ketersediaannya sepanjang waktu, kemudian standar errornya seperti apa, dan apakah yang mengumpulkannya itu adalah lembaga yang memang bisa dipercaya dan data-datanya valid, sehingga akhirnya eh, kita menggunakan eh, 4 indikator ini. Lanjut. Nah, ini hanya untuk memastikan, untuk sebagai informasi saja bahwa selain di prioritas 4 yang memang heavy-nya untuk sumber daya manusia ada di sini, tapi di prioritas nasional 1 dan prioritas nasional 6 yang prioritas nasional ini yang keenam itu memuat tentang daycare atau layanan ekonomi perawatan. Jadi itu kenapa kami juga mengingatkan Bapak Ibu kalau misalnya nanti membaca dokumen RPJMN, bab-bab yang memuat 3 prioritas nasional ini itu bisa dilihat karena terkait dengan anak. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk tantangan dan peluang.
Eh, Kami melihat tantangan implementasi RPJMN ini adalah pertama sistem data pelaporan yang masih lemah, seperti pada kasus kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, dan lain-lain, serta data terkait AMPK lainnya yang masih minim. Jadi 15 kategori AMPK itu memang sangat-sangat sulit bagi kami untuk mencantumkan di dalam indikator penyusun IPA. Kemudian masih rendahnya anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan, serta masih rendahnya kapasitas tenaga layanan kekerasan terhadap anak di daerah. Kemudian tantangan lainnya adalah praktek budaya dan normal sosial yang masih melanggengkan atau membiarkan ataupun mentoleransi kekerasan dan perkawinan anak. Kemudian angka perkawinan anak yang tidak tercatat yang masih tinggi, yang menurut kami ini masih perlu dikaji secara mendalam agar kita bisa menyusun intervensi yang lebih tepat. Kemudian memastikan, ini kita perlu memastikan akses dan kualitas layanan pemenuhan hak anak penyintas perkawinan anak itu secara komprehensif sesuai kebutuhannya. Jadi biasanya anak yang sudah terlanjur menikah di usia dini, mereka hak untuk mendapatkan pendidikan atau layanan kesehatan itu menjadi terputus karena mereka malu misalnya. Kemudian pendekatan dan metode rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum masih belum optimal untuk menghilangkan trauma dan perilaku berulang. Selain kemudian belum adanya regulasi dan kebijakan nasional terkait pengasuhan anak baik di keluarga maupun di luar keluarga, termasuk masih rendahnya akses dan kualitas layanan pengasuhan seperti daycare dan pendidikan pengasuhan bagi orang tua. Sebetulnya pada saat menyusun ini sedikit curhat juga, pada waktu menyusun RPJMN ini kan memang ada bab terkait usulan kerangka regulasi. Kami sebetulnya sudah mengusulkan draft dari undang-undang pengasuhan yang disusun di zamannya almarhum Pak Hadi ya, tentunya dengan bersama-sama dengan Bapak Ibu yang mungkin juga hadir dalam pertemuan hari ini. Namun di detik-detik terakhir undang-undang terkait pengasuhan ini tidak bisa didukung, terutama oleh KL yang kita harapkan dapat menjadi inisiator dari eh, undang-undang ini. Kemudian sistem perlindungan anak yang terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud. Upaya-upaya untuk mewujudkan sistem ini memang sudah ada, namun dalam pelaksanaannya eh, praktek ego sektoral masih bekerja sendiri-sendiri itu masih eh, menjadi tantangan kita. Kemudian perkembangan teknologi yang memiliki yang tantangannya adalah anak kecanduan gawai, terpapar konten negatif, dan yang paling jelek misalnya mendapatkan kekerasan di ranah daring ini berdampak buruk terhadap anak. Ini juga menjadi tantangan kita. Kemudian perlunya meningkatkan akses dan layanan kesehatan mental yang saat ini menjadi emerging issue karena pengasuhan yang belum optimal, pengaruh sosial media dan teknologi. Dan yang paling penting, ini salah satu juga hal kunci adalah alokasi anggaran untuk perlindungan anak, terutama yang terkait perlindungan khusus Bapak Ibu masih terbatas, baik di pusat maupun daerah. Slide berikutnya, kalau terkait dengan peluang kerjasama stakeholder, mungkin sebagaimana yang sudah kita ketahui juga, sinergi penyediaan layanan, terutama untuk layanan bagi korban kekerasan, itu sebetulnya sudah ada, tapi memang eh, ini yang perlu kita wujudkan. Jadi dokumen-dokumen, panduan-panduan itu sudah banyak. Apalagi sekarang sudah didukung sebetulnya dengan adanya Undang-Undang TPKS. Kemudian perlunya dukungan mitra pembangunan untuk meningkatkan kapasitas SDM layanan, optimalisasi peran gugus tugas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah, koordinasi kementerian, lembaga, daerah, dan mitra pembangunan untuk terkait pencegahan perkawinan anak,
di berbagai bidang termasuk seperti bidang pendidikan, kesehatan, hukum, dan sosial. Ini juga sudah banyak kajian-kajian yang kita susun, namun di dalam prakteknya kita masih perlu kerja keras lagi untuk bisa eh, seirama dan selangkah. Kemudian pengembangan sistem data yang terintegrasi untuk memastikan terlaksananya layanan pemenuhan hak anak, baik bagi penyintas perkawinan anak maupun anak berhadapan dengan hukum, termasuk korban kekerasan. Kemudian pengembangan pendataan terkait AMPK. Jadi 15 AMPK ini memang sangat-sangat sulit mengumpulkan datanya. Ini juga menjadi satu peluang yang mungkin bisa kita kerjasamakan. Terkait koordinasi untuk peningkatan akses dan layanan kesehatan mental anak, ini juga kita harap eh, KL atau PD terkait ini saling bekerja sama. Kemudian pendanaan dan dukungan dari CSR, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak, dan tentunya kerjasama dengan badan-badan PBB untuk advokasi kebijakan perlindungan anak. Peran dari masyarakat sipil dalam hal ini adalah koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari advokasi, sosialisasi, pemberian layanan, kemudian edukasi maupun pelatihan mengenai parenting, pengasuhan positif, dan kesehatan mental menurut kami juga perlu karena teman-teman dari masyarakat sipil biasanya jam terbang di lapangannya itu lebih tinggi. Kemudian riset-riset untuk menggali potensi inovasi menurut kami juga ini penting sehingga kita bisa mencarikan intervensi yang tepat untuk perlindungan anak dan menguatkan gerakan-gerakan masyarakat yang sudah ada mulai dari PATBM, Puspaga, Forum Anak, dan lain-lain dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat daerah. Bapak Ibu, mungkin itu sedikit paparan saya. Cukup lama juga ya, 45 menit. Tapi sekali lagi, eh, ini sebagai eh, awal ya untuk melaporkan ke Bapak Ibu yang hadir di forum ini bahwa inilah rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun ke depan yang kita susun. Sebetulnya dalam penyusunannya juga melibatkan Bapak Ibu, mungkin tidak semuanya, tapi unsur-unsur yang menyusun RPJMN ini tidak hanya dari kami pemerintah, tapi juga dari pakar dan juga dari eh, perwakilan masyarakat. Bahkan untuk anak kami mengadakan kegiatan selama 2 kali dalam penyusunan RPJMN ini. Mungkin itu Pak Hamid, kami kembalikan.